Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal wa husnal khitam 'inda intiha'il ajal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahla ya karim. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Adabul ghasli minal janabah. Ini harkatnya sebaiknya dirubah menjadi dhammah. Adabul ghusli minal janabah. Karena kalau ghasl itu membasuh. Kalau ghusl itu mandi. Kalau ghisl itu alat mandi seperti sabun dan sejenisnya. Jadi di situ harkatnya kurang tepat. Yang benar adabul ghusli minal janabah. Inilah adab-adabnya mandi dari junub. Fa'idha asabatka janabatun min ihtilamin aw wiqa'in. Maka apabila mengenai atau kena atau apabila datang kepadamu janabatun apa junub min ihtimalin karena ihtilam tahu ihtilam, Pi? Ihtilam itu mimpi tidur dengan wanita. Tapi bukan hanya mimpi tidur dengan wanita, tapi inzal, tahu inzal? Keluar mani. Ya. Awiqain atau jima. Sama saja ihtilam atau jima. Fakhudil ina'a, maka ambillah al-ina akan bejana ilal mughtasal ke tempat mandi, ke jeding kalau sekarang. Karena dulu itu jeding tidak ada airnya ada di tempat lain. Kalau sekarang sudah satu tempat. Kemudian waghsil yadaika awwalan talatan, dan basuhlah akan kedua tanganmu awalan di dalam pertamanya, talatan akan 3 kali. Wazil ma ala badanika min qadarin, dan hilangkanlah ma akan perkara ala badanika yang ada di atas badanmu. Jadi bersih-bersih dulu, min qadarin daripada kotoran. Wa tawadda, dan berwuduklah kamu. Kama sabaqa, seperti perkara yang telah lalu, ma min fi wudu'ika, di dalam wudukmu, di salat, untuk salat. Ma jami'id da'awati wal adhkar, beserta semua doa-doa dan adhkar dan banyak-banyak zikir. Wa akhir ghasla qadamaik, akhirkanlah ghasla qadamaik, akan membasuh kedua kakimu. Kaila yadhi'al ma, supaya tidak sia-sia atau supaya tidak terbuang apa air. Artinya sebelum mandi itu sunnah wudhu dulu. Nanti kalau mandi pegang kemaluan kan, pegang burungnya, pegang farjinya kalau perempuan, ya wudhu lagi sesudah mandi. Jadi ini sunnah ini jarang yang make. Jadi kalau kita sekali-kali pakai lah, kalau apalagi bisa tiap mandi junub. Kalau mau mandi junub, wudhu dulu, sudah itu mandi. Setelah mandi, kalau kita batal wudhu ya wudhu lagi. Karena sulit kalau mandi nggak batal wudhu, karena tangan kita itu kan kemana-mana. Faida faragta minal wudhu, maka apabila selesai kamu minal wudhu'i, dari wudhu, fasubbal ma', maka tuangkanlah akan air, ala syikkikil aiman, atas separuhmu yang kanan, talatan akan 3 kali. Jadi bukan kepala dulu ya, tapi di sini sunnahnya mandi itu junub itu. Di sini, ini separuh kanan. Sudah itu
separuh kiri. Sudah itu dari atas kepala. Wa antanawin hali adapun kamu, nawin yaitu yang berniat, raf'al janabah akan menghilangkan junub. Artinya nawaitul wusla li raf'il janabah. Kalau di sini biasa diajarin nawaitul wusla wajib li raf'il hadatsil akbari. Sama saja. Jadi seperti kemarin pakai bahasa Melayu tak apa, pakai bahasa Madura tak apa. Sengaja aku mandi untuk menghilangkan junub, selesai sudah. Tak payah. Tak ada sulit di dalam agama itu. Ad-dinu yusrun. Mudah agama itu. Yang penting belajar. Thumma ala syikkikil aisar. Kemudian atas separuhmu, separuh badanmu yang kiri. Salatan 3 kali. Thumma ala ra'sika. Kemudian atas kepalamu. Salatan 3 kali. Wadluk. Dan gosoklah. Ma akan perkara akbala yang menghadap ma min badanika dari badanmu, wa ma adbara dan perkara adbara yang membelakangi ma. Jadi gosok di sini, gosok begini. Di belakang yang bisa digosok, gosok. Wa khallil dan nyelatilah kamu sya'ra ra'sik akan rambut kepalamu. Sekarang bukan hanya nyelati tapi pakai sampo. Tapi sebelum pakai sampo ya harus dulu lah. Harus mandi dulu atau sesudah pakai sampo itu yang terakhir mandinya, tidak apa-apa. Wa usilil ma dan sampaikanlah al-ma akan air ila ma'atifil badan ke lepit-lepit badan. Orang gemuk mobil khusus ini. Kalau mandinya duduk itu perutnya kadang-kadang berlepit itu. Wa manabiti syar dan tempat-tempat tumbuhnya bulu. Ma khaffa yang tipis syar minhu dari ya man, atau begini, ma rupanya perkara khaffa yang tipis ma minhu dari syar, wama dan perkara kasufa yang tebal ma. Jadi kalau wudu jenggot ini sunnah kalau tebal nyelati, tapi kalau mandi harus sampai ke akar-akarnya itu, ke pokok-pokoknya itu. Wahdar an tamassa dzakarak ba'dal wudu dan berhati-hatilah. Antamassa akan menyentuh kamu dzakaraka akan dzakarmu ba'dal wudu sesudah wudu. Kalau sudah wudu duluan, sudah mandi, ketika mandi jangan sentuh dzakar. Fa in asabathu aliyat, maka jika kena hu akan dzakar aliyat apa tangan. Karena ketika kena karena pakai sabun dan lain sebagainya, fa'idil wudu'a maka ulanglah akan wudu. Wudu lagi. Tak sulit lah wudu lagi. Wal fardhatu min jumlati dzalika an-niyah. Adapun yang diwajibkan min jumlati dzalika dari jumlahnya itu adab al-ghusl, an-niyah yaitu niat. Jadi ini adab-adabnya. Yang wajib apa niat itu? Niat raf'il janabah. Niat menghilangkan hadas besar. Wasti'abul badan dan meratai badan dan meratai badan bil ghasli. Kalau ini ghasl ini dengan membasuh, ini ghasl karena dalam rangka meratai badan dengan air. Wa minal wudu'i ghaslul wajhi wal yadaini ma'al mirfaqain. Dan yaitu sebagian daripada wudu, adapun
Yang wajib maksudnya, atau itu diatofkan, jangan diistinab. Wal fariidatu minal wudu waslul wajih, begitu. Dan daripada wudu itu ataf kepada min jumlati dzalika. Waslul wajhi yaitu membasuh wajah, wal yadain dan dua tangan, ma'al mirfaqain berserta dua siku, wa mashu ba'dhir rasi dan mengusap sebagian kepala, wa ghuslur rijlain dan membasuh dua kaki, ka'bain beserta dua mata kaki, marratan sekali-sekali. Jadi satu kali. Ma'an niyah beserta niat. Artinya yang wajib itu basuhannya satu, tapi disunahkan tiga kalau wudhu itu. Wat tertib dan tertib. Makanya di sini ini menerangkan tentang fardunya wudhu. Wasulul niat, wasulul wajhi, yadain, masih ba'dir ra'si, rijlain, al-ghasl rijlain, terus tertib. Ini madhab kita Syafi'iyah ada 6. Wa ma adahu, adapun perkara adahu yang selain apa itu? Wa ma adapun perkara adahu ya selain ini, selain apa itu? Selain ghuslul wajhi ila akhirih, muakkad sunanun muakkadatun yaitu sunnah-sunnah yang kuat. Artinya kuat kesunahannya. Katsirun fadluha katsirun, yang ada pun keutamaannya sunan yaitu banyak. Wa thawabuha jazilun, dan adapun pahalanya sunan yaitu besar, sangat besar. Wal mutahawinu biha khasirun, adapun orang yang lalai atau enteng biha dengan sunan, khasirun yaitu rugi. Rugilah kalau kita tidak berbuat sunnah. Bal huwa, bahkan adapun man bi asli faraidhihi, akan asal kewajiban man atau fardu-fardunya man, mukhatirun. Sebentar. Bal huwa, bahkan huwa, diulang. Wal mutahawinu biha khasir, adapun orang yang lalai biha dengan sunan atau akan sunan, khasirun yaitu rugi. Bal huwa, bahkan adapun man bi asli faraidihi, akan asal kewajibannya apa ini? Man mukhatir, yaitu lalai. Jadi orang yang mukhatir itu orang yang bahaya. Apa namanya ya? Seperti yang pernah dikatakan Abu Said Muhammad rahimahullah taala, man hana alaihi tarkus sunnah hana alaihi fi'lul mukhalafah, atau kama qala rahimahullah. Jadi orang yang mengentengkan sunnah itu biasanya enteng untuk berbuat yang tidak baik. Fa innan nawafila jawabirul faraidi, maka sungguhnya atau karena sungguhnya banyak-banyak sunnah, jawabirul faraidi yaitu penambal banyak-banyak fardu. Jadi misal fardunya kurang bagus, tapi sesudah sholat fardu dia sholat sunnah. Jadi sunnahnya itu menambal kekurangan fardu, artinya menyempurnakan yang belum sempurna. Alhasil, kita di dalam bersyariat itu harus semangat, satu, melaksanakan kewajiban, karena wajib, bagaimana mau ditinggal kalau wajib? Tidak bisa, karena modal itu. Jadi di sini
bi asli faraidhihi, modal ini asal fardunya ini. Jadi kalau modalnya tidak dilakukan, bagaimana mau selamat? Tidak akan selamat. Jadi kalau yang wajib harus dilakukan, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat bagi yang wajib, dan haji bagi yang mampu. Kemudian sunnah-sunnah. Karena taqarrub ilallah itu bis sunnah. Kalau kewajiban itu menyelamatkan. Tapi kalau untuk mendekatkan diri kepada Allah dan ingin pangkat yang tinggi, harus melakukan sunnah-sunnah. Jadi selain sunnah itu, kata beliau di sini, jawabirul faraid, penambal kekurangan-kekurangan yang wajib. Nah, wallahu alam. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabut tayammum. Inilah adab-adabnya tayammum. Fa in ajazta 'anil ma'i li faqdihi ba'da talab, maka jika ajazta, tak mampu kamu, 'anil ma', dari air, li faqdihi, karena tiadanya ma', ba'da talab, sesudah mencari, au limani'in, atau karena ada yang mencegah, minal wusuli, dari sampai ilaihi, kepada ma', min sabu'in, nyatanya dari hewan ganas, galak, atau hewan apa namanya? Hewan galak. Au min habisin, atau dari yang eh, yang melarang, atau singeker yang Madura, yang menghalangi, sama dengan manik. Habis ini yang menghukum atau menghalangi, menghadang, seperti ada rampok atau pemerintah tidak membolehkan misalkan. Au kana al-ma'ul hadiru tahtaju ilaihi li'atashika wa 'atashi rafiqik, atau ada al-ma'ul hadir, apa air yang hadir, yang ada, tahtaj, yaitu hajat kamu, ilaihi, kepada ma', li'atashika, karena hausmu, karena dahagamu, au 'atashi rafiqika, atau hausnya temanmu, au kana milkan li ghairika, atau ada ma', yaitu milik, li ghairika, bagi selain kamu, walam yabi', dan tidak menjual, ghair, illa, kecuali, bi aktsara, dengan lebih banyak, min samanil mithli, dari harga upama. Au kana bika jiraha, atau ada yaitu di kamu, jirahatun, apa, luka, au maradun, atau sakit, takhafu, yang takut kamu, minhu, karena marad, ala nafsi, ke atas dirimu. Yang seperti itu, fasbir, maka sabarlah kamu, hatta yadkhula waqtul faridah, sehingga masuk apa, waktunya fardu. Tumaksud sa'idan tayyiba, artinya kalau kita sudah boleh tayamum, ini bolehnya tayamum apa? Ini enggak ada air ini. Kami sudah cari tidak ada air, atau ada tapi di situ ada hewan galaknya itu. Katanya dijaga macan itu di sumber itu, di mata air itu, di sumur. Atau bukan macan tapi ada rampok di situ kan. Jadi kita nggak bisa ambil air untuk wudhu. Ada sedikit tapi ini untuk minum. Atau punya teman. Atau untuk minum teman yang haus. Atau ada yang jual tapi mahal. Yang seperti itu kita boleh tayamum. Tapi kalau mau tayamum syaratnya harus nunggu masuk waktu dulu. Ini sudah waktu duhur, boleh tayamum untuk sholat duhur. Maksud sa'idan thayyibah, kemudian berniatlah, menujulah kamu, sa'idan thayyibah, akan debu yang suci, alaihi turabun khalis, yang yaitu atas sa'id, turabun, adapun debu, khalisun, yang murni, tahirun, yang suci, layyinun, yang halus. Fadrib alaihi kaffaik, maka pukulkanlah, alaihi, atas ya Sa'id, atau turab, Sa'id saja, ke Sa'id,
Kafaika akan dua telapak tanganmu. Dhamman halih mengumpulkan baina asabi'ik di antara jari-jarimu. Begini, kalau pas memukul debu, ini tangan begini posisinya. Wan wistibahatas salah, dan berniatlah kamu akan bolehnya salat. Wamsa bihima wajhak, dan usapkanlah bihima dengan atau akan yadaik atau kafaik ya. Wajhaka akan wajahmu kullahu semua wajhak marratan wahidah satu kali. Wala tatakallaf isalal gubar ila manabiti syu'ur khaffat au kasufat. Wala tatakallaf, dan jangan berusaha kamu, jangan memaksa kamu, jangan memberatkan kamu. Isalal gubar akan menyampaikan debu ila manabiti syu'ur ke tempat tumbuhnya, ke tempat-tempat tumbuhnya bulu. Khaffat tipis ya syu'ur, au kasufat atau tebal syu'ur. Jadi biasa ini, tidak seperti air. Jadi contoh begini, ini ke debu biasanya dibeginikan dulu supaya yang kasar-kasar turun. Turun begini. Lah, sudah cukup. Ini nggak sampai misalkan ke pokok-pokok bulu, nggak usah. Nggak usah, nggak wajib maksudnya. Dan apalagi tebal, nggak tebal sekalipun. Summan khatamak, kemudian bukalah atau lepaslah khatamak akan cincinmu, karena ini mau kalau pakai cincin mau mengusap tangan sudah cincinnya dilepas. Wadrib darbatan tsaniyah, dan pukulkanlah akan pukulan yang kedua mufarrijan hale merenggangkan. Nah, kalau tadi begini dhaman, kalau ini untuk yang tangan dibeginikan. Hale merenggangkan baina asabi'ik di antara jari-jarimu. Wamsah bihima, dan usapkanlah bihima akan keduanya kafaik. Yadaika akan kedua tanganmu. Ma'amir faqaika beserta dua sikumu. Fa illam tastaw'ibhuma, maka jika tak meratai kamu huma akan keduanya yadaik, tidak bisa meratai, jadi sudah begini, ini udah nggak ada debunya, maka bagaimana caranya? Fadrib darbatan ukhra, maka pukulkanlah akan pukulan yang lain. Ila antas tau'ibahuma, sampai meratai kamu huma akan yadaik. Tumamsah inda kafaika bil ukhra, kemudian usapkanlah ihda kafaika akan dua telapak tanganmu bil ukhra. Sumamsa, kemudian usapkanlah ihda kafaika akan salah satu dua telapak tanganmu bil ukhra akan yang lain. Wamsah ma baina asabi'ika, dan usapkanlah akan perkara baina asabi'ika di antara jari-jarimu bitakhlil dengan nyelati. Wasalli bihi fardan wahida, dan salatlah kamu bihi dengan tayammum fardan wahida akan salat yang satu. Jadi satu tayammum, satu salat fardu. Kalau sunnah tidak apa-apa, banyak tidak apa-apa. Wa ma syi'ta minan nawafil, dan salat syi'ta yang mau kamu minan nawafil, dan perkara syi'ta yang mau kamu minan nawafil daripada salat-salat sunnah ba'dal fardhi, sesudah salat fardu. Fa idza aradta fardan tsaniyan, maka jika ingin kamu akan salat fardu yang kedua, fasta'nib, maka mulailah lahu untuk fardan tsaniyan tayammuman akharah, akan tayammum yang lain. Artinya satu tayammum hanya untuk satu fardu. Kalau sunnah tidak apa-apa. Sesudah sholat fardu, sholat sunnah. Sesudah sholat sunnah, baca Quran. Itu tidak apa-apa. Tapi untuk sholat fardu yang lain, itu diharuskan tayammum lagi. Ini peraturan agama kita. Kita ini hidup penuh dengan aturan. Kita hidup penuh dengan aturan. Aturannya sudah lengkap, tinggal kita belajar. Belajar aturan, jangankan melakukan. Ya,
Dari belajarnya saja sudah dapat pahala. Mengamalkan, pahalanya bertambah. Subhanallah, yang telah menciptakan kita hidup di dunia ini lengkap dengan aturannya. Ini aturan agama harus kita lakukan supaya kita selamat dan kita sampaikan kepada orang lain walaupun sedikit. Menyampaikan agama kepada orang lain itu yang penting manfaat. Yang penting manfaat sedikit tapi manfaat itu sangat berarti, sangat berguna. Kita ajak yang lain melakukan ibadah yang sama dengan apa yang telah kita ketahui dan kita kerjakan, supaya ilmu kita ini manfaat untuk diri kita, manfaat juga bisa membawa orang lain. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Amin. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.